Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa soal yang berkaitan dengan kesebangunan. Nah, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kamu telah mengetahui konsep dasar tentang kesebangunan bangun datar dan juga segitiga agar dapat mengikuti video ini dengan lebih optimal. Setelah mengikuti video ini, diharapkan siswa mampu menentukan pasangan bangun datar yang sebangun, dan yang kedua, siswa mampu menentukan panjang sisi dan besar sudut. Kita langsung lanjut ke nomor yang ke-1 ya. Bila terdapat foto gedung berukuran panjang 15 cm dan lebar 12 cm. Nah, bila tinggi gedung sebenarnya adalah 330 meter, berapakah lebar gedung sebenarnya? Pada konsep kesebangunan, udah jelas ya, bahwa sisi yang bersesuaian, ini perbandingannya, nilainya harus sama dengan sisi yang bersesuaian yang lainnya. Nah, pada kasus ini, sisi yang bersesuaian itu adalah bagian panjang dan bagian lebar. Sehingga perbandingannya menjadi panjang foto per panjang sebenarnya, sama dengan lebar foto per lebar sebenarnya. Berarti 15 cm per 33.000 cm sama dengan 12 cm per Y. Kita sebut Y ya, karena dia tidak diketahui besarnya berapa. Nah, 33.000 ini asalnya dari si 330 meter. Berhubung panjang foto dan lebar foto dalam satuan senti, si 330 ini satuannya harus diubah menjadi sentimeter juga. Nah, meter, kemudian desi, kemudian senti. Nah, meter ke senti ini turunnya 2 ya, sehingga 330 dikali 100 hasilnya menjadi 33.000. Nah, untuk mencari Y, kita tinggal melakukan perkalian silang. Y dikali ke 15, sedangkan si 33.000 dikali ke 12. Hasilnya adalah 15Y sama dengan 12 dikali 33.000 ya. Berarti untuk mencari Y, posisinya menjadi seperti ini. 12 dikali 33.000 dibagi 15. Hasilnya adalah 26.400 cm. Atau kalau kita ubah ke meter menjadi 264. Selanjutnya, ada dua gambar segitiga, EGF dan CAB. Kemudian ditanya, apakah kedua segitiga ini sebangun? Nah, untuk mencari tahu, kita harus membandingkan sisi yang bersesuaian. Nah, di sini yang diketahui ini FG, kemudian GE, kemudian BC, yang ini, dan AC. Nah, kalau dilihat, ini ada sisi yang bersesuaian, tapi tidak diketahui keseluruhannya. Jadi, kita cuma bisa membandingkan EG dan CA. Maka dari itu kita harus mencari satu sisi lain yang bisa dibandingkan antara mencari EF atau AB. Tapi lebih mudah mencari EF ya, karena di Pitagoras ini kita tinggal menjumlahkan. Nah, dengan Pitagoras kita mencari EF, didapatkan EF-nya adalah 26 meter. Kemudian kita bandingkan EF per BC sama dengan GE per AC. EF tadi 26, BC-nya 13, ini sama dengan GE yang panjangnya 10, per AC yang panjangnya 5. Nah, jika dibagi ternyata hasilnya sama-sama 2. Karena hasilnya sama, maka segitiga EGF dan segitiga CAB merupakan segitiga yang sebangun. Nah, nomor 3 ini mirip ya. Selidikilah apakah kedua bangun di atas sebangun. Nah, di sini dia bilang panjang AB 22 dan panjang BC ini 10 cm. Nah, untuk yang persegi yang kecil, panjang EF ini 11, dan panjang FG ini 4. Nah, berarti udah jelas ya, yang harus kita bandingkan adalah bagian panjang dan bagian lebar. AB dengan EF, kemudian si BC dengan FG. Nah, setelah dibandingkan, ternyata hasilnya berbeda. Yang satu nilainya 2, dan yang satu nilainya 2,5. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua persegi panjang ini tidak sebangun. Lanjut ya. Sebuah foto piramid di Mesir memperlihatkan alas piramid yang berukuran 15 x 15. Nah, ukuran aslinya dalam 400 x 400 meter.
Kalau tinggi di fotonya 10 cm, berarti berapa tinggi piramid sebenarnya? Nah, di sini kamu nggak perlu menghitung luas alas dari si piramid. Kamu cukup ambil satu ukuran, salah satu sisinya yang jelas yaitu 15 cm dan yang sebenarnya adalah 400 meter. Maka perbandingannya akan seperti ini. Alas foto per alas asli sama dengan tinggi foto per tinggi asli. Kita masukkan angkanya dan jangan lupa ya 400 meternya harus diganti satuannya ke cm. Berarti di sini 15 per 40.000 sama dengan 10 per tinggi asli. Nah, berarti kalau dihitung nilai tinggi aslinya ini sekitar 267 meter. Pada sebuah gambar terlihat sebentuk rumah berlantai 1. Gambar tersebut memperlihatkan tinggi rumah 40 dan lebarnya 80. Jika skala perbandingannya adalah 1:25, berapa tinggi dan lebar rumah sebenarnya? Nah, di sini dia tidak memberitahu ukuran aslinya sebagai perbandingan, tapi dia ngasih tahu nilai perbandingannya berapa. Ini udah jelas lebih mudah ya. Kalau udah tahu perbandingannya berapa, berarti kita tinggal mengalihkan sisi rumah yang diketahui dengan nilai perbandingannya. Berarti tinggi aslinya 40 dikali 25 yaitu 1000 cm atau kalau kita ubah ke meter jadi 10 meter dan lebar aslinya adalah 20 meter. Sebuah gedung akan dibuat dalam bentuk model balok dan perbandingannya 1:100. Nah, ukuran aslinya adalah 15, 10, dan 40. Berarti tentukan ukuran modelnya. Nah, ini soalnya kebalikan dari yang sebelumnya ya. Kalau di sini dia nanyain berapa ukuran versi mininya, versi kecilnya. Nah, berarti kalau tadi dikali, berarti di sini pengerjaannya tinggal dibagi. 1500 bagi 100, yaitu 15 cm. Kemudian lebarnya 10 cm dan tinggi modelnya 40 cm. Nah, yang harus diingat adalah setiap mengubah ukuran asli ke ukuran yang lebih kecil, jangan lupa satuannya ini harus dalam sentimeter. Jangan sampai ukurannya masih dalam meter. Nah, perhatikan gambar di samping. Jika panjang DC 8, panjang CF 12, dan BF 4, maka panjang EF berapa? Nah, untuk soal semacam ini, kamu harus mengeluarkan atau memisahkan dua bangun datar yang dianggap sebangun, baru menuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini kalau diperhatikan, CF ini sama dengan CB, maksudnya bersesuaian dengan CB, sedangkan EF bersesuaian dengan AB. Nah, dengan menggunakan perbandingan ini, maka kita dapatkan nilai EF adalah 12 cm. Kamu bisa menggunakan sisi lain, sisi bersesuaian yang lain, asalkan informasinya sudah lengkap. Kalau informasinya sudah lengkap, mau pakai sisi yang manapun, hasilnya pasti akan sama. Sebuah model pesawat panjangnya 40 dan lebarnya 32. Jika panjang sebenarnya adalah 30 meter, maka lebarnya adalah, ini mudah ya, berarti tinggal membandingkan panjang bagian model dan bagian aslinya. Jangan lupa satuan panjang sebenarnya harus diubah ke senti. Berarti di sini 30 meter, kalau diubah ke senti ini jadi 3000. Berarti perbandingannya 40 per 3000 sama dengan 32 per lebar asli. Kemudian kamu kali silang sehingga bisa kamu dapatkan lebar aslinya adalah 24 meter. Di sini perhatikan gambar di samping. Panjang BC adalah, nah di sini ini bentuknya segitiga siku-siku yang spesial itu ya, yang rumusnya bisa didapatkan. Nah di sini karena dia menanyakan BC, berarti kita bisa pakai rumus yang ketiga yaitu AD sama dengan DB kali DC untuk mencari nilai DB. Karena di sini DC-nya udah untuk mencari DC karena DC-nya yang tidak diketahui. Nah, kalau dihitung nilai DC ini adalah 2,25 cm. Nah, sehingga untuk mencari BC tinggal menjumlahkan dari DC dan DB. Jumlahnya adalah 6,25 cm. Jika BC dan DEF kongruen, kemudian panjang AC 10, BC 15, ACB 65,
EDF 70, maka besar DEF adalah, nah di sini udah jelas ya, kalau mereka kongruen berarti ukuran keduanya adalah sama. Kalau ukuran keduanya sama, berarti jelas ukurannya juga sama. Nah, di sini segitiga itu jumlahnya kan 180 ya. Sehingga kalau mau mencari besar sudut lain yang tidak diketahui, berarti kita tinggal mengurangi 180 dengan sudut-sudut yang sudah diketahui. Di sini ada 65 dan 70. Berarti tinggal 180 dikurangi 65 dikurangi 70. Hasilnya adalah 45. Ini adalah akhir dari video pembelajaran ini. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.